Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan ibadah Isya yang sudah kita laksanakan berjamaah dicatat sebagai amal soleh, diterima oleh Allah, dan bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Kita kembali insya Allah kepada materi kita. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau memang kenikmatan hidup itu ada pada tauhid, maka kita jangan sampai salah dalam bertauhid. Dan para ulama pada saat mereka memberikan penjelasan tentang tauhid, maka kita harus mengesahkan Allah dalam 3 hal: rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Ini penjelasan yang sudah sering kita dengar. Cuma memang harus kita ulang-ulang terus. Sebab ini adalah pondasi. Karena ini bukan masalah baru, saya ingin bertanya, ada enggak yang sudah punya pengetahuan apa beda antara rububiyah dengan uluhiyah? Sekasih hadiah. Bagaimana cara kita membedakan antara uluhiyah, rububiyah? Kita tauhidkan Allah pada rububiyah, kita tauhidkan juga Allah pada uluhiyah. Sekarang pertanyaannya, apa beda atau bagaimana cara kita membedakan antara rububiyah dengan uluhiyah? Silakan, kasih hadiah. Ada yang mau hadiah? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Kalau rububiyah, bagaimana kita harus meyakini Allah dan hanya Allah. Hanya itu yang tauhid. Dia yang mencipta, dia yang memberikan rezeki, dia yang mengatur alam. Intinya ada pada perbuatan Allah yang harus kita yakini. Sedangkan uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tidak boleh kita mensyirikkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Maka kita sholat untuk Allah, puasa karena Allah, haji karena Allah, sedekah karena Allah, dan semua ibadah kita hanyalah untuk Allah. Maka rububiyah, perbuatan Allah yang wajib kita yakini, sedangkan uluhiyah, perbuatan kita yang harus selalu untuk Allah. Itu akan kita jelaskan insyaallah. Silakan diambil hadiah ini. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, ini buku terakhir saya yang terbit bulan Agustus kemarin. Judulnya adalah Berinteraksi dengan Hadis Antara Realita dan Idealita. Isinya 2 permasalahan utama. Yang pertama adalah bagaimana cara memahami hadis yang benar. Cara ideal dalam memahami hadis seperti apa? Bagian yang kedua, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam memahami hadis. Apa ada orang yang menyimpang dalam memahami hadis, Pak Ustaz? Ada dan banyak. Ini ada 4 aliran yang dibahas di sini: liberal,
Syiah, Sufi, dan aliran kalam. Ini orang-orang yang punya penyimpangan yang sangat banyak dalam memahami hadis. Insya Allah buku ini akan kita bahas besok subuh di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, insya Allah. Silakan diambil hadiah. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khair. Iya, baik. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. 3 ini harus kita tauhidkan. Rububiyah itu dari kata Rabb. Rabbil alamin. Rabb. Rububiyah dari kata Rabb. Sedangkan uluhiyah dari kata ilah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahid nas. Dua-duanya diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis Nabi. Rububiyah, apa maknanya? Rabbul alamin, apa artinya? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Rabb itu bermakna malik wa mutasarrif. Jadi Rabbun, kata Rabbun itu artinya adalah malik, mutasarrif, mudabbir. Dia yang memiliki kita. Kita ini milik Allah. Dan dia yang mengatur kehidupan kita. Mulai dari awal penciptaan sampai mati, itu berada dalam kekuasaan Allah. Mudabbir. Maka rububiyah itu keyakinan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan hanya Dia yang bisa melakukan itu. Yang selain Allah tidak bisa. Enggak ada yang mencipta selain daripada Allah. Enggak ada yang mencipta selain daripada Allah. Hanya Allah. Enggak ada yang memberikan kita rezeki selain daripada Allah. Tidak ada yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan kehidupan kita. Semuanya itu datang dari Allah. Ini yang dimaksud dengan rububiyah. Kalaulah memang kita ini adalah milik Allah, Allah berkehendak mutlak. Apa saja yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita tidak bisa protes. Apa saja yang diinginkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita, itu yang akan terjadi walaupun kita tidak inginkan itu terjadi. Maka yang terjadi bukan apa kita inginkan, tapi yang terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau ada suami istri baru menikah, yang diinginkannya apa? Dapat anak. Tapi apakah pasangan suami istri semua dapat anak? Apakah semua menginginkan? Berarti yang terjadi dalam kehidupan kita, yang diinginkan oleh Allah. Itu yang terjadi. Kalau nanti Allah ingin berikan dia anak, mau dapat 4, pastikah dapat 4? Nah, ada orang yang diberikan 5, ada yang diberikan hanya 1, ada yang 10, ada yang 13, ada yang lebih dari itu. Ada orang yang dah lama ingin dapat anak, belum dapat. Ada orang yang belum mau tapi dapat. Kok bisa? Allah. Karena kita ini milik Dia. Kalau kita ini milik Dia, maka Dia berhak untuk melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Ini HP ini milik saya. Berhak saya memperlakukan apa yang saya mau. Mau saya jual, mau saya hadiahkan, mau saya pakai terus sampai rusak, mau saya abaikan, tidak saya pakai. Bisa tidak? Kenapa demikian? Karena milik saya. Orang lain bisa protes. Nah, kita ini milik Allah dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fa'alul lima yuri.
Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita, dan tidak ada satupun kita yang protes. Sekarang kita yakin bahwa sesungguhnya Allah yang memberikan kita rezeki. Apapun yang sudah diatur oleh Allah dalam kehidupan kita, itulah yang akan menjadi rezeki kita, dan tidak akan pernah rezeki kita diambil oleh siapapun. Sekarang nyaman tidak kira-kira hidup kita? Pada saat kita meyakini bahwa rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Nyaman tidak? Nyaman. Banyak orang yang hidupnya selalu curiga demi curiga. Curiga sana, curiga sini, hanya kenapa soal rezeki. Berarti bermasalah pada rububiyah. Atasan takut bawahannya cepat naik pangkat, maka dia halangilah bawahan tadi agar lambat naik pangkatnya. Kenapa demikian? Takut dia nanti tersaingi. Ini bermasalah pada rububiyah. Tapi orang-orang yang kalau seandainya rububiyahnya benar, segalanya di tangan Allah. Rezeki saya ada di tangan Allah. Apapun yang sudah ditakdirkan untuk menjadi rezeki saya, maka itu yang akan menjadi milik saya. Oleh karena itu, Al-Imam Hasan Al-Basri, salah seorang dari ulama dari Basrah pada masa tabi'in, ulama besar zaman tabi'in di Basrah, apa katanya? Ketenangan itu dia rasakan ketika dia meyakini bahwa apa yang menjadi milik dia tidak akan pernah berpindah menjadi milik orang lain. Bagaimanapun orang lain untuk mengambilnya, kalau ternyata itu untuk saya, berarti orang tidak akan mampu mengambilnya, siapapun dia. Tapi kalau seandainya itu bukan milik saya, mati-matian pun saya mengejarnya, niscaya itu tidak akan berpindah ke tangan saya kalau memang itu bukan menjadi milik saya. Ada ketenangan hidup, ada kenikmatan saat kita menjalani kehidupan. Kita berbuat, kita bekerja, bekerjalah, dan bekerja bukan berarti di situ satu-satunya yang menentukan rezeki kita. Kerja itu adalah ibadah, sedangkan rezeki itu adalah ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Ada sebuah buku judulnya Rizqu, ditulis oleh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ada satu pembahasan di dalamnya yang kalau seandainya kita baca sekilas mungkin kita tidak akan percaya, tapi ketika dibaca terus baru kita yakin. Apa katanya? Tidak ada rezeki, tidak ada hubungan antara kerja dan rezeki. Bisa tidak percaya tuh? Tidak ada hubungan antara kerja dan rezeki. Rezeki ketentuan Allah, kerja ibadah kita. Kalau seandainya ada korelasi positif antara kerja dan rezeki, maka semua orang yang kerjanya sama, maka rezekinya akan sama. Kalau memang kerja hubungannya langsung sama rezeki, orang-orang yang kerjanya sama bentuknya, maka rezekinya akan sama. Kita kalau jalan di pasar bawah di Pekanbaru, di situ ada berderet orang yang berjualan perabot rumah. Mau kasur, mau lemari, mau apa aja, ada panjang sepanjang jalan itu semuanya sama yang dia jual. Sama rezekinya? Enggak. Tapi kan kerjanya sama. Itu tandanya kerja bukan berarti itu yang menentukan rezeki. Apa contoh yang beliau sampaikan dalam kitab itu? Apakah janin yang ada di dalam rahim seorang ibu ada kerjanya? Janin yang ada dalam rahim ada kerjanya? Ada rezekinya? Satu. Kalau nanti janin itu sudah lahir, dilahirkan oleh seorang ibu, ada kerjanya, ada rezekinya, bahkan bisa-bisa lebih banyak rezeki dia dari rezeki ibunya sendiri. Padahal kerjanya belum ada. Jadi tidak ada hubungan kerja rezeki. Kerja itu perbuatan kita, ibadah kita. Dan rezeki ketentuan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, maka kita tinggal beribadah saja. Beribadah dalam artian kerjakan apa yang harus kita lakukan. Maka semua aktivitas kita, semua kerja kita itu bagian dari ibadah. Sehingga Nabi menyuruhnya untuk memulainya dengan Bismillah. Kenapa demikian? Karena itu bagian dari kebaikan agar tak terputus keberkahannya. Berbuatlah, bekerjalah. Urusan rezeki Allah yang menentukan. Kalau orang dalam rububiyah masalah ini nggak benar, bermasalah, dia akan selalu curiga demi curiga. Kalau dia usaha jual, umpamanya jual pakaian, tiba-tiba orang lain buka pula toko yang sama di sampingnya jual pakaian juga. Apa yang ada di pikirannya? Khawatir. Kalau ada orang usaha jual makanan anak-anak, makanan-makanan kecil, atau sarapan pagi, katakanlah lontong umpamanya. Tiba-tiba orang lain buka pula jualan yang sama di sampingnya. Mungkin tidak datang rasa khawatir. Seolah-olah rezeki dia akan diambil oleh yang samping. Padahal, apakah rezekinya akan berkurang hanya karena orang lain buka hal yang sama? Tidak. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Ketika ada banyak orang yang menjual barang yang sama, tapi ketika Allah sudah atur rezeki di hari itu segitu, segitulah yang dia dapatkan. Seandainya tidak ada siapa-siapa yang jual, hanya dia, tapi hari itu dia tidak mendapatkan apapun, maka tidak satupun pembeli akan datang. Ada orang punya satu usaha, pelanggannya itu jauh tempatnya, tapi dia juga yang dicari. Sementara ada toko di sini, itu juga yang dijual. Tidak ada orang yang datang ke situ. Kok bisa seperti itu? Perlu kita baca diri kita. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah yang sedang bermasalah. Oleh karena itu, cukup kita pikirkan akhirat, Allah jamin dunia kita. Pikirkan akhirat kita, Allah jamin dunia kita. Hari ini berapa banyak orang yang sibuk untuk memikirkan dunianya, padahal sudah dijamin. Dan gara-gara dunia dia lupa untuk akhirat, padahal akhirat tidak ada jaminan. Salah enggak sikap kita itu? Kita sibuk memikirkan sesuatu yang sudah dijamin Allah, sementara kita lalai untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada jaminan. Dunia sudah dijamin oleh Allah. Selagi kita hidup, berarti rezeki kita ada. Selagi hidup, berarti rezeki kita ada. Madamal ajalu baqiya, kana rizqu atiya. Itu kata Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Beliau punya sebuah buku judulnya Al-Fawaid, ada satu kaidah yang beliau sampaikan. Madamal ajalu baqiya, selagi ajal itu ada, kana rizqu atiya, berarti rezeki pasti datang. Orang-orang yang sudah meninggal berarti orang-orang yang stok rezekinya sudah habis. Ada kadang-kadang orang makannya sebelum meninggal itu banyak. Karena memang dia harus mengakhiri kehidupan dia. Padahal keluarganya kadang sudah bahagia tuh. Wah, alhamdulillah banyak kali makannya hari ini, lebih daripada biasa. Sore mati. Dia banyak makan tuh biar habis rezekinya. Karena kalau sedikit-sedikit berarti masih ada jatah yang belum dihabiskan, maka belum mati. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi ajal ada, maka rezeki pasti datang. Tertutup satu pintu, tapi dia masih hidup, Allah buka keran yang lain. Tertutup satu pintu, Allah buka pintu yang lain. Saya sering kali memberikan contoh yang ini nih. Sering saya contohkan begini. Kita tahu ular biasanya kalau cari makan gimana? Berjalan dia. Jalan, dapat tikus, tangkap, makan.
kemampuan dia berjalan, itulah wasilah mendapatkan rezeki. Tapi ketika ular itu sudah besar badannya, tidak bisa berjalan, tapi masih hidup, Allah berikan kekuatan hisab. Kenapa kekuatan hisab? Karena berjalan sudah tidak bisa. Kekuatan hisab itu sebelumnya tidak punya. Kenapa? Belum perlu. Karena dia masih bisa berjalan. Ketika berjalan sudah tidak bisa, tapi masih hidup, kekuatan hisab. Lewat tikus dihisapnya bisa dia makan. Siapa yang mengatur ini semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rububiyah Allah, Allah benar-benar hakim, bijaksana di dalam mengatur kehidupan alam secara keseluruhan. Dan bukan hanya manusia. Makhluk kalau sudah diciptakan oleh Allah, dia tidak sekedar menciptakan. Apapun makhluknya, kalau Allah sudah ciptakan, maka Allah tidak sekedar menciptakan, tetapi Allah tetapkan sekalian rezekinya sampai dia mati. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk Allah yang paling kecil, tidak nampak oleh mata kita nih. Baru nampak kalau sudah pakai mikroskop. Dibesarkan baru nampak. Makhluk Allah tidak tuh. Ada rezekinya tidak? Ada. Allah ciptakan semut, ada rezekinya tidak? Ada. Ada makhluk besar yang kita pun tidak bisa melihat secara utuh semuanya. Ada rezekinya? Ada. Apapun makhluk, kalau Allah sudah ciptakan, maka tidak ada satupun yang disia-siakan oleh Allah. Semua dengan ketentuan rezeki yang diatur oleh Allah. Begitulah kayanya Allah. Nabi Sulaiman pernah ingin mencoba menguji kekayaannya. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling kaya. Karena dia akan menghadapi seorang ratu yang juga kaya raya. Satu ketika Nabi Sulaiman minta izin agar dia yang memberikan rezeki makhluk. Saking kayanya dia, ya Allah izinkan saya memberi rezeki makhluk. Iya tuh kata Allah. Iya, persiapkanlah, kumpulkanlah apa yang kamu punya. Hampir sebulan Nabi Sulaiman mengumpulkan semua kekayaannya sekadar untuk mempersiapkan kebutuhan makhluk. Ketika Allah tanya, sudah siap? Sudah. Diutus oleh Allah 1 ekor ikan paus. Dan 1 ekor ikan paus mengumpulkan semua makanan yang dikumpulkan selama sebulan oleh Nabi Sulaiman. 1 ekor. Paus berapa jumlah? Ada yang tahu? 1 ekor saja. Nah, kalau seandainya dengan kekayaan Nabi Sulaiman yang memang dia sangat kaya, tapi ternyata tidak ada artinya di hadapan kekayaan Allah, tidak mampu memberi makan seekor ikan paus. Sementara yang disediakan rezeki oleh Allah semua makhluk, maka pantas dia disebut sebagai Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan hanya untuk manusia saja, tapi alam secara keseluruhan. Ya, jadi rububiyah, bagaimana kita meyakini perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita yang hanya Allah yang menentukan, orang lain tidak bisa. Dan dengan ini hidup kita akan nyaman dan nikmat. Yang memberi kita musibah siapa? Yang menguji kita dengan musibah, Allah. Jangan cepat-cepat nuduh orang. Ini kalau ada orang yang paginya dia berkelahi sama tetangga, tiba-tiba sore agak demam-demam badannya. Apa katanya? Ini tetangga nih kayaknya yang ngirim penyakit. Mungkin tidak terjadi dalam kehidupan seperti itu. Gampang kita menuduh orang seperti itu bermasalah pada rububiyah.
Yang harus dilakukan apa? Ini adalah kehendak Allah. Bukan berarti orang tadi tidak mungkin sebagai asbab. Mungkin kalau Allah menghendaki. Kalau Allah mengatakan tidak, maka tak akan terjadi. Oleh karena itu terjadinya musibah pada kita bukan hebatnya para dukun itu, tapi karena Allah yang mengizinkan. Dan ketika Allah mengizinkan itu terjadi pada kita, berarti Allah ingin memberikan kebaikan pada kita dengan penyakit itu. Di situ pula lah indahnya. Apapun ketentuan Allah dalam kehidupan kita, pasti di situ ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Ada orang sakit, ternyata sakit itu membuat dia taat kepada Allah. Sudah terlalu lama lisannya tidak menyebut nama Allah. Diberilah dia sakit. Dan dengan sakit itu lisannya berzikir terus. Karena Allah rindu untuk mendengarkan lisan dia menyebut nama Allah itu sendiri. Sekarang diberikan dia sakit. Kita biasanya kalau sudah sakit, orang kalau sudah sakit, itu istighfarnya tidak tanggung-tanggung. Kalau sudah sakit, astagfirullah, ya Allah, Allahu Akbar. Keluar zikir-zikir itu. Padahal ketika dia sehat, lupa yang tadi itu. Sekarang, kalau dengan sakit itu, dia ingat kepada Allah, lalu dia bertaubat. Kira-kira sakit itu baik enggak? Baik enggak kira-kira? Baik. Maka, kullun biyadillah al-khair. Segala sesuatu di tangan Allah adalah baik. Enggak ada yang buruk. Buruk itu hanya di mata kita. Buruk itu di pandangan kita aja. Ada orang yang meninggal ayahnya. Bagi seorang anak, meninggal ayah, mungkin itu adalah satu musibah yang menyedihkan. Tapi bagi Allah ada kebaikan. Karena ada di antara anak, dia baru masuk ke masjid ketika ayahnya disolatkan di masjid. Barulah dia sampai ke dalam masjid itu. Dan sampai ke masjid menetes air matanya. Selama ini tidak pernah masuk. Disuruh dia jadi imam untuk ayahnya, tidak bisa, sholat aja nggak pernah. Tapi mulai hari itu dia bertaubat kepada Allah, belajar sholat, rajin mengerjakannya. Kira-kira matinya ayahnya tadi baik tidak bagi dia? Begini cara kita memandang musibah. Dikarenakan oleh itu adalah ketentuan yang datang dari Allah, itu bagian dari rububiyah, maka berarti di dalamnya ada kebaikan dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Ya, itu sekilas ya. Sekira kalau panjang-panjang nanti tidak selesai pula yang 3 poin ini. Rububiyah. Apa intinya pada rububiyah? Meyakini perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Semuanya hanya kehendak Dia. Khalik, Razik, Mudabbir, yang mencipta hanya Allah. Itulah sebabnya ayat yang pertama diturunkan oleh Allah itu sesungguhnya adalah ayat akidah, ayat iman. Apa ayat akidah yang pertama yang diturunkan oleh Allah? Iqra. Orang sering memandang ayat ini perintah membaca, ini harus berilmu. Betul itu. Tapi ada yang terlupakan. Iqra itu ayat tauhid. Karena melalui ayat itulah Allah memberitahukan kepada kita bahwa Dia yang Khaliq dan kita makhluk. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sifat pertama Allah yang pertama dikenalkannya kepada kita, inilah Dia. Karena belum ada ayat yang lain yang menyampaikan tentang Allah. Yang pertama kali Allah beritahukan tentang diri Dia sebagai khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang khalaqa, yang mencipta. Siapa yang diciptakannya? Khalaqal insana min 'alaq. Berarti ayat ini dari awal ayat diturunkan
Allah dudukkan eksistensi dia sebagai khalik dan insan sebagai makhluk. Dia yang mencipta, kita yang dicipta. Dia kuat, kita lemah. Dia kaya, kita miskin. Dia besar, kita kecil. Dia mulia, kita hina. Karena dia yang khalik, kita makhluk. Sekarang, kalau itu sudah kita yakini, pantaskah kita yang lemah ini mendurhakai dia? Pantaskah kita yang hina ini mendurhakai dia yang mulia? Dia yang menciptakan kita. Pantaskah kita yang membutuhkan dia, lalu kita durhakai, padahal semua kebutuhan kita dia berikan? Pantaskah? Itu yang harus ditanyakan kepada diri kita melalui rububiyah ini. Ternyata jawabannya satu, tidak pantas. Allah bisa mematikan kita saat kita berbuat maksiat, sebagaimana Allah bisa mematikan saat kita berbuat amal saleh. Ada orang yang wafat saat sujud, ada orang yang wafat saat baca Quran, tapi ada orang yang wafat saat berbuat maksiat. Betapa hinanya kita kalau kita wafat saat berbuat maksiat. Saat kaki mau melangkah ke tempat dosa, sanggup tidak Allah mematikan kita? Sanggup, bisa. Maka ingat, jangan-jangan saat saya berada di tempat maksiat, itulah akhir dari kehidupan saya. Mundur dari itu. Sehingga kita tidak jadi berbuat maksiat, karena jangan-jangan Allah menutup kehidupan kita pada saat kita berbuat maksiat. Sehingga kita hanya berpikir bagaimana setiap saat kita hanya berbuat amal saleh, mau mati, matilah saat itu. Maka Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan muslim. Kok Allah bilang jangan wafat, padahal kita tidak tahu kapan wafat? Tahu tidak kita kapan kita mati? Tidak. Tapi Allah bilang jangan mati dulu sebelum, kecuali dalam keadaan muslim. Apa artinya ayat itu? Muslimlah setiap saat. Siapa tahu saat itu kematian menjemput kalian. Satu. Yang kedua, uluhiyah. Uluhiyah itu dari kata ilah. La ilaha illallah. Dalam penjelasan para ulama, dalam berbagai buku kita bisa menemukan bahwa ilah itu maknanya adalah ma'budun bihaq wa muta'un bihaq, yang disembah secara benar, yang pantas ditaati secara hak hanyalah Allah. Maka uluhiyah sering juga disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, kita tauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Kalau rububiyah, perbuatan Allah yang harus kita esakan. Kalau uluhiyah, perbuatan kita yang harus hanya untuk Allah. Kita tauhidkan Allah dalam ibadah kita. Tidak boleh kita berikan ibadah apapun kecuali hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini uluhiyah. Mati saya, hidup saya, coba mati saja harus itu Allah, apalagi hidup. Sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, semua lillah. Hanyalah untuk Allah. Berarti kita tauhidkan Allah. Apa contoh ibadah? Ad-du'a. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Inti dari ibadah itu ada pada doa. Dan doa itu adalah simbol kelemahan kita di hadapan Allah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin Allah cinta sama kita. Semakin banyak kita meminta kepadanya, semakin dia suka. Tapi semakin kurang kita meminta, Allah tidak suka. Karena jangan-jangan orang-orang yang jarang meminta kepada Allah berarti dia tidak membutuhkan Allah. Maka berdoa berarti kita meminta kepada Allah dan kita yakin bahwa dia bisa mengabulkan.
Itulah sebabnya tidak boleh doa itu kecuali hanya kepada Allah saja. Jangan berdoa kepada selain Allah, karena yang selain Allah nggak mampu mengabulkan. Minta keselamatan, minta kepada Allah. Dia mampu memberikan. Minta rezeki, mintalah kepada Allah, dia mampu memberikan. Mau minta apa kita? Minta kepada Allah, dia bisa memberikan. Tapi kalau minta kepada yang lain tidak mampu memberikannya, sementara kita sudah menghina diri kita di hadapan sesuatu yang tidak pantas untuk kita hinakan diri kita kepadanya. Karena kita hanya pantas menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah, dan janganlah kalian beribadah, berdoa kepada selain Allah. Oleh karena itu, karena doa adalah ibadah, maka doa hanyalah untuk Allah. Bukankah iyyaka nasta'in berulang-ulang kita ucapkan? Iyyaka nasta'in apa artinya? Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sekarang boleh tidak meminta-minta kepada kuburan? Atau menitipkan doa kepada orang-orang soleh yang ada dalam kuburan? Tidak boleh. Karena dia sudah mati. Dia sudah wafat. Dia butuh doa kita. Bukan kita pula yang datang ke kuburnya lalu minta kita didoakan oleh dia. Pakai akal baik-baik. Jangan salah. Kalau itu dilakukan berarti bermasalah pada uluhiyah. Tapi mintalah kepada Allah. Kalau kita ingin minta agar bisnis kita sukses, perlukah kita cari jimat penyukses? Beli jimat itu aja udah mahal. Yang kaya dia yang menyiapkan jimat itu. Atau kadang, dan ini salah satu dari akibat perbuatan syirik, kita kehilangan akal sehat. Perbuatan syirik membuat akal sehat kita nggak berpikir lagi selayaknya, seharusnya. Dia ada orang menjual batu, katanya batu itu bisa bikin kaya. Batu bisa bikin kaya. Padahal yang jual batu itu enggak juga kaya-kaya. Kira-kira kalau memang batu tadi itu bisa membuat kita menjadi kaya, kira-kira mau enggak dia menjualnya? Nah, kan dijualnya dia lebih mau kaya lagi. Kadang-kadang batu itu dijual karena perlu uang katanya. Dijual karena perlu batu yang bisa buat kaya tadi dijual karena dia perlu uang. Coba pakai akal sehat kita. Perbuatan syirik itu sering membuat nalar kita salah dalam berpikir. Maka kembalikan kepada Allah, hanya Dia tempat kita berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Sujud adalah ibadah. Boleh tidak sujud kepada selain Allah? Boleh? Tidak boleh. Kalau sujud kepada selain Allah, berarti kita mengalihkan ibadah sujud kita tidak lagi hanya kepada Allah, tapi kepada yang lain. Boleh tidak sujud kepada kuburan? Tidak boleh. Sama sekali tidak dibenarkan. Dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, beliau melarang untuk melakukan itu. Ada di antara sahabat yang baru masuk Islam, tapi berasal dari satu kabilah yang ada di wilayah, pokoknya dia di wilayah bukan dari Jazirah Arabia. Kebiasaan pada tempat dia itu pemuka-pemuka kabilah, petinggi-petingginya itu dihormati, dan salah satu menghormatinya itu, cara menghormatinya dengan sujud. Ketika dia ingin mencoba untuk menghormati Nabi, maka dia sujud kepada Nabi. Di hadapan Nabi dia sujud, diangkat kepalanya oleh Rasul.
diangkat kepalanya. Jangan lakukan itu. Karena sujud itu hanya untuk Allah. Dan begitu syariat kita mengatur. Jangan dikias-kiaskan. Karena ada yang mengkiaskan. Bukankah dulu Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yusuf? Kan itu kan ketika dia sampai di Mesir, Nabi Yusuf sudah menjadi seorang raja, dia yang menjadi raja di Mesir ketika itu. Ayahnya Yakub bersama saudara-saudaranya datang, lalu kemudian sujud. Apa kata para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya? Para ulama memberikan penjelasan bahwa pada masa mereka sujud seperti itu dalam syariat mereka dibolehkan. Tapi untuk umat Nabi Muhammad itu tidak ada lagi. Dihapus itu. Sehingga yang melakukannya maka akan menjadi satu dosa. Kalau seandainya tidak disebut sebagai syirik karena mungkin dia tidak tahu, tapi yang jelas itu sebagai kemaksiatan. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja dia maksiat tapi tidak syirik, tapi kalau sudah syirik sudah pasti itu adalah sebuah kemaksiatan. Menyembelih adalah ibadah. Berarti menyembelih hanya untuk Allah. Apa contoh menyembelih hanya untuk Allah? Akikah, kurban, nazar, untuk jual beli, itu semua karena Allah. Kan ini ada dalam syariat. Tapi kalau menyembelih di samping kuburan wali, untuk kemudian juga sebagai penghormatan kepada dia, atau menyembelih tujuannya adalah untuk mendapatkan agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk lain, berarti sembelihan seperti ini itu sudah menjadi bagian dari perbuatan syirik yang wajib untuk ditinggalkan. Seandainya dia belum tahu, mungkin tidak berdosa karena dia belum tahu, sehingga perlu ada orang yang memberitahukannya, ada orang menyampaikannya. Tapi setidaknya itu adalah perbuatan maksiat, bermaksiat kepada Allah karena memberikan sujudnya tidak lagi hanya untuk Allah, tapi sudah berpindah kepada yang lain. Sembelihannya tidak lagi untuk Allah, tapi sembelihannya sudah untuk hal-hal yang selain Allah. Itu pada uluhiyah. Sedangkan yang ketiga, tauhid kita yang harus kita esahkan Allah. Itu ada pada al-asma wa sifat, ada pada nama dan sifat-sifat Allah. Allah punya nama, Allah punya sifat. Setiap nama itu pasti sifat. Tapi tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Ketika di hadis dikatakan bahwa Allah punya 99 nama. Kan ada hadis Allah punya 99 nama. Mi'atun illa wahida. 100 kurang 1. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya bisa masuk surga. 99. Itulah yang disebut Asmaul Husna. Itu nama. Dan setiap nama adalah sifat. Kalau nama, berarti boleh kita panggil Allah dengan nama itu. Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Tawwab, Ya Ghafur. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama mulia, maka berdoalah dan menggunakan nama mulia itu. Sesuaikan nama itu dengan keinginan kita. Tetapi sifat, tidak semua sifat Allah lalu menjadi nama. Kalau tidak menjadi nama, berarti tidak boleh kita panggil ya lalu sebut yang tadi sifat. Karena itu hanya sifatnya. Umpama di antara sifat Allah itu adalah kalam. Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Berarti Allah berbicara. Tapi boleh tidak kita panggil dengan ya mutakallim? Tidak boleh. Karena mutakallim bukan namanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya tipu daya, Allah juga punya tipu daya. Wallahu khairul makirin.
Allah sebaik-baik yang memiliki tipu daya tadi. Maka salah satu dari sifat Allah, dia bisa melakukan itu, tipu daya. Dan itu mengalahkan tipu daya yang lain. Tapi boleh hendak kita panggil dengan ya makir, hai yang maha menipu, boleh? Tidak boleh, karena itu bukan namanya. Itu hanya sifat. Allah punya sifat marah enggak? Bisa enggak Allah marah? Bisa. Faba'u bighadabin minallah. Orang-orang Yahudi kembali dan mendapatkan murka. Berarti sifat Allah, dia bisa murka, dia bisa cinta, dia bisa benci, dia bisa murka. Tapi boleh enggak kita panggil wahai yang maha pemarah? Enggak boleh. Karena itu bukan namanya, itu hanya sebagai sifat. Maka tidak boleh kita memberikan nama untuk Allah kecuali ada nasnya yang memang itu disampaikan oleh Rasul kita yang mulia. Tidak boleh kita buat-buat nama untuk Allah. Berhati-hati dalam persoalan ini. Dan kalau sudah seperti itu, hanya Allah yang punya nama, yang punya sifat seperti itu. Bagaimana dengan sifat-sifat yang ada pada manusia yang kadang-kadang juga hampir sama? Itu hanya pada lafaznya saja. Umpama Allah penyayang, manusia penyayang juga, tapi samakah? Tidak. Allah melihat, kita melihat juga, tapi samakah? Tidak. Kalau ada kesamaan, itu hanya pada lafaznya saja, hanya pada kata-katanya saja. Hakikatnya tidak akan pernah sama, karena memang Allah itu esa pada asma dan sifatnya. Allah itu satu, harus kita tauhidkan. Hanya dia yang Rahman, hanya dia yang Rahim. Walaupun ada manusia penyayang, tetapi tidak akan pernah sama dengan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Inilah tiga hal Allah harus kita tauhidkan. Tauhidkan secara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ketiga-tiga ini bisa dimasuki oleh unsur syirik. Maka ada syirik pada rububiyah, ada juga syirik pada uluhiyah, dan ada syirik pada asma wa sifat. Saya kira kita tidak akan panjang kalau di buku ini diberikan penjelasan itu. Mentauhidkan Allah pada rububiyah, harus pada saat yang sama kita nafikan kesyirikan kepada Allah dalam tiga itu. Jadi syirik pada rububiyah kita harus nafikan juga. Ketika kita katakan bahwa hanya Allah yang memberi rezeki atau hanya Allah yang memberikan musibah, lalu kita punya keyakinan ada yang lain yang bisa memberikan kita rezeki, berarti sudah bagian dari kesalahan dalam berakidah. Ada syirik pada uluhiyah, seperti yang tadi itu dalam doa, ada kesyirikan yang kadang-kadang dianggap itu sebagai hal yang biasa saja. Seperti bertawassul umpamanya. Bertawassul kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu sesungguhnya tawassul yang terlarang. Kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi kepada orang yang soleh. Dulu para sahabat tidak pernah dia meminta-minta datang ke kubur Nabi. Mereka meminta itu memang meminta didoakan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Itu banyak riwayat. Lama tidak hujan, mereka bilang, ya Rasulullah, dah lama tidak hujan. Tolong doakan ya Rasulullah agar hujan turun. Nabi angkat tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Belum selesai berdoa, hujan sudah turun. Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat, sudah meninggal pada masa Umar, terjadilah musim kemarau. Datang ke Umar ke kubur Nabi agar Nabi menyampaikan doanya kepada Allah? Tidak. Justru yang dilakukan Umar apa? Dulu ketika Nabi masih hidup, kami datang menemui Nabi agar dia berdoa kepada Allah. Wahai Abbas, paman Nabi masih hidup waktu itu Abbas. Dulu seperti itu, sekarang Nabi sudah tidak ada. Yang ada adalah kamu pamannya, dan kamu adalah orang yang soleh. Tolong berdoa kepada Allah supaya hujan
diturunkan. Abbas masih hidup. Kalau memang boleh meminta kepada Nabi setelah wafat, tidak payah-payah Umar datang menemui pamannya, tapi Umar cukup datang ke kubur Nabi, lalu Umar menitipkan doa biar Nabi sampaikan kepada Allah. Tapi tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu. Oleh karena itu, dalam kajian akidah, ulama ahlus sunnah mengatakan bertawassul dengan yang sudah wafat itu berarti sesuatu yang menyimpang dari sisi akidah. Kalau pada Nabi aja nggak boleh, selain Nabi lebih tidak dibolehkan lagi. Tidak ada orang yang lebih soleh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih hidup, silakan. Ada orang telepon orang tuanya, dia mau umroh. Pak, Bu, saya mau umroh, tolong doakan, mudah-mudahan saya selamat, pulang pergi. Oh iyalah nak, berangkatlah. Bismillah, mudah-mudahan Allah jaga kamu. Boleh? Boleh. Kalau udah mati, udah wafat? Nggak boleh lagi. Dia sedang menunggu-nunggu doa kita. Bukan kita pula yang datang minta didoakan. Ada kadang anak lambat dapat jodoh, datang ke kubur orang tuanya. Ya, mak, saya belum dapat jodoh. Ngadu kepada orang tuanya. Buat apa ngadu sama orang yang memang sudah meninggal? Sedangkan saat hidup saja belum pasti dia bisa mendatangkan jodoh. Apalagi kalau sudah wafat. Nah, itu bentuk dari kesyirikan pada uluhiyah. Ada juga kesyirikan pada asma wa sifat. Ada kesyirikan diberikan penjelasan pada asma wa sifat. Sesungguhnya yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah. Ada orang yang mengaku-ngaku dia tahu hal-hal yang gaib. Ada orang mengaku-ngaku kalau dia paham dengan persoalan-persoalan yang gaib. Ini kesalahan ini banyak terjadi pada sebagian orang-orang sufi. Mudah-mudahan besok kita punya waktu di waktu subuh membahas buku itu, karena salah satu dari isi buku itu adalah penyimpangan kelompok sufi dalam memahami hadis Nabi. Yang salah satu kesalahannya adalah mengaku-ngaku berjumpa dengan Nabi. Ketemu katanya dengan Rasul itu tidak saat tidur, tidak saat mimpi, tapi pada saat bangun. Bahkan ada katanya ngaku datang ke kubur Nabi, salam pula Nabi sama dia. Keluar tangan Nabi salam gini. Itu kebohongan-kebohongan yang memang tidak mungkin untuk dibenarkan. Tapi kenapa terjadi? Disitulah penyimpangan itu. Kadang orang-orang dikalahkan hawa nafsunya, mengalahkan agamanya sendiri, sehingga yang terjadi adalah kesalahan demi kesalahan. Nah, itu adalah bagian dari syirik dalam asma wa sifat. Karena yang tahu hanya Allah. Sekarang ada orang ngaku-ngaku dia tahu hal-hal yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati billah, saya mohon maaf sudah hampir jam 9, tapi saya harus akhiri. Cuma tadinya saya ingin kita bertanya jawab. Saya tanya lah, Ustaz gimana tanya jawab atau kita tutup ini? Tanya jawab. Baik. Kalau memang akan ada pertanyaan, silahkan untuk disampaikan. Mana yang bisa saya jawab akan saya jawab insya Allah. Kalau tidak, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, apakah menjadi kendala kami dalam kadang-kadang saya bertanya, apakah dalam rangkaian itu yang uluhiyah mau sifat? Pernah juga kami bertanya kepada Ustaz juga, itu hanya metode, tidak mungkin harus 3. Kalau itu hanya mempermudah ulama, hanya ingin mempermudah umat yang awam untuk memahami dalam beragama. Itu jawaban dari yang pernah kami tanyakan juga. Tapi apakah seperti itu? Wallahualam. Jadi saya ingin bertanya atau jawaban dari Ustaz bagaimana kira-kira apakah ini hanya metode saja atau bagaimana? Iya.
Eh, Memang kalau seandainya kita mau cari langsung nasnya, hadisnya, bahwa Nabi membagi kepada 3, tentu tidak akan kita temukan. Banyak hal-hal yang berdasarkan kepada istiqra, penelusuran yang seperti saya gambarkan tadi, tidak langsung datang dari Nabi, tapi tak dapat kita pungkiri adanya. Berbagai ilmu, bahkan istilah-istilah ilmu-ilmu yang ada pada masa Nabi, kan ilmu usul fikih, ilmu tauhid itu sendiri. Padahal itu inti dari agama. Tapi ketika dikatakan sebagai sebuah ilmu, berarti ada teori-teorinya dan ada aplikasi-aplikasinya. Nah, oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa yang 3 ini berdasarkan penelusuran para ulama pada masa dahulu. Ini bukan hal yang baru ini. Bukan adanya pada masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena ada yang menganggap bahwa Ibn Taimiyah lah yang membagi yang 3 ini. Padahal bukan. Kita bisa menemukan bahasa-bahasa uluhiyah, rububiyah pada tafsir Imam At-Tabari, bahkan pada bahasa Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah sangat lama itu. Lahirnya 80. Ya kan? Lahirnya saja di tahun 80, wafat 150. Di tahun Imam Syafi'i lahir, di tahun itu Abu Hanifah wafat. Itu dalam Fiqhul Akbarnya kita sudah bisa menemukan istilah yang tadi itu. Cuma dikembangkan oleh para ulama-ulama belakangan sebagai sebuah kepastian dalam pembagian tauhid, karena memang tauhid itu akan dikembalikan semuanya kepada yang 3 ini. Ada yang mengatakan 4, ditambahnya 1 tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah. Karena Allah itu malikul mulk, raja dari segala raja. Tetapi tauhid mulkiyah sendiri nanti akan bisa dikembalikan kepada rububiyah. Kalau seandainya umpamanya mulkiyah itu kerajaan Allah, dan kerajaan itu dia mengatur alam ini, berarti rububiyah jadinya kan. Dengan kerajaan yang dimiliki oleh Allah sediakan rezeki semua makhluk, berarti dia pemberi rezeki, berarti rububiyah. Nah, ada yang membaginya menjadi 4, tetapi pada hakikatnya secara istiqra tadi itu memang hanya 3. 1 berhubungan dengan perbuatan Allah yang wajib kita esakan. Yang kedua, perbuatan kita justru yang harus kita serahkan hanya untuk Allah, yaitu pada uluhiyah. Sedangkan al-asma wa sifat, Allah esa 1 pada namanya. Pada hakikat yang ada pada nama Allah, hanya Dia yang punya itu, yang lain tidak. Nah, untuk membuktikannya, coba cari tauhid bagian mana saja. Kita akan coba kembalikan nanti kepada salah satu yang 3 ini. Karena secara istiqra memang seperti itu. Oke? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Betul. Assalamualaikum. Bagaimana? Minta didoakan, sedangkan orang tua beda agama dengan kita. Orang tua apa? Beda agama. Jangan, karena dia nanti akan beda cara doanya. Jangan dia tidak lagi berdoa kepada Allah karena agamanya bukan Islam. Jangan nanti dia berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada ini. Tuhan Yesus bukan tempat berdoa. Bagi mereka silakan, itu urusan mereka. Tapi bagi kita berarti berdoa kepada selain Allah. Kita yang harus mendoakan orang tua yang memang belum muslim agar dia mendapat hidayah. Oleh karena itu, Nabi saja ketika ada orang yang non muslim ucapkan salam, dia bilang umpamanya assalamualaikum. Boleh enggak kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Tidak boleh. Itu dalam hadis Nabi. Karena itu adalah doa keselamatan mereka. Tapi boleh enggak kita mendoakan mereka mendapatkan hidayah? Ya Allah, berilah dia petunjuk. Boleh. Boleh enggak kita meminta ampunkan untuk orang tua yang tidak muslim?
meminta ampun kan. Dia sudah wafat dalam keadaan tidak muslim, maka tidak boleh. Nabi pun terlarang, bahkan Nabi Ibrahim terlarang. Nah, jadi berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ternyata dia beda agama, berarti tidak usah minta didoakan, karena berarti kita mengakui cara doa dia dan tempat dia berdoa. Padahal dia berdoa bukan kepada Allah, tapi dengan cara mereka sendiri. Allahu a'lam. Ada lagi? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana metode yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menanamkan akidah kepada para sahabat yang Rasulullah SAW dalam waktu yang begitu singkat? Metode yang Rasulullah SAW menanamkan akidah kepada para sahabatnya dalam waktu yang begitu singkat. Iya, Nabi adalah guru utama dalam segala hal, baik dalam mengajarkan persoalan akidah ataupun dalam mengajarkan persoalan ibadah. Kok tiba-tiba mereka jadi taat semua dalam waktu yang singkat? Tentu ada metodenya, ada cara yang beliau lakukan. Dan beliau adalah Rasul, beliau adalah utusan Allah yang sangat paham kapan mengucapkan sesuatu, saatnya kapan, dan untuk siapa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, satu hal yang selalu beliau ingatkan adalah bahwa Allah selalu menatap kita. Itu yang selalu disampaikan dan dibimbing para sahabat itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada Jibril datang bertanya. Di antara pertanyaan Jibril apa ketika itu? Ya Muhammad, ma huwal ihsan? Muhammad, apa itu ihsan? Apa jawaban Nabi? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak melihatnya, maka yakinilah bahwa Allah melihat kita. Kita tidak akan bisa melihat dia di dunia. Tunggu saja nanti di akhirat. Itu sebagai kenikmatan bagi orang-orang beriman, melihat langsung kepada Allah, kepada wajah Allah, berdasarkan kepada hadis Nabi. Tapi itu di akhirat. Di dunia enggak. Yang ada di dunia adalah Allah yang selalu menatap kita. Nabi di antara pesannya kepada para sahabat, yang paling sering pesan Nabi kepada para sahabat adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Itu pesan dia. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa makna bertakwa kepada Allah? Takut kepada Allah. Berarti memang setiap saat kita harus merasa bahwa Allah menatap kita. Pada saat kita ingin berbuat dosa, ingat kita Allah menatap kita. Padahal kadang-kadang kita berbuat dosa. Bukan kadang-kadang. Kalau kita berbuat dosa, fasilitas dosa kita itu nikmat Allah. Kita tidak bisa berbuat dosa kalau bukan dengan nikmat Allah. Nah, coba bayangkan saat kita berbuat maksiat, tapi sesungguhnya kita butuh kepada Allah. Coba kalau saat kita berbuat maksiat Tuhan, Allah tutup pernapasan kita, selesai, game over. Abi main. Bisa enggak Allah? Bisa. Oleh karena itu harus kita ingat. Dan pesan Nabi, ittaqillah, 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 itu sangat sering sekali. Dan itu pula yang diikuti oleh sahabat-sahabat. Abu Bakar ketemu dengan Umar, ya Umar, ittaqillah. Karena dia mengikuti langkah Nabi. Padahal Umar bin Khattab. Umar nanti ketemu dengan yang lain, itu pula pesannya kepada anaknya Abdullah ibn Umar. Dia berpesan,
Ya bunayya ittaqillah. Bertakwa kepada Allah. Kata bertakwa kepada Allah itulah yang selalu ditanamkan. Dan kalau memang kita sudah takut kepada Allah, ingat ancaman-ancamannya, ingat nerakanya, maka mudah-mudahan itu membuat kita bisa menjadi taat. Itu pula yang kita harus lakukan. Dalam setiap wasiat Nabi selalu diawali dengan bertakwa kepada Allah sebelum berpindah kepada wasiat-wasiat yang lain. Karena wasiat yang lain akan menjadi mudah kalau dia sudah bertakwa kepada Allah. Kita kalau ingin anak kita sholat, hei nak sholat, berarti langsung ke perintahnya. Tapi awali dulu, hei anakku, takutlah kamu kepada Allah, kerjakanlah sholat. Kalau dia sudah takut pada Allah, sholat pasti dikerjakan. Kalau memang dia sudah takut kepada Allah, kalau dia memang sudah bertakwa kepada Allah, maka ini pesan pertama Nabi dan terus diulang-ulang sebelum berpindah kepada pesan-pesan yang lain. Wallahu a'lam. Dan itu juga yang harus kita lakukan kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat secara keseluruhan. Karena seperti tadi, dengan seseorang yang sudah bertakwa kepada Allah, insya Allah mudah baginya untuk yang lain. Apa pesan yang harus kita sampaikan pada istri kita? Apakah langsung kamu harus taat, kamu harus begini? Awali dulu takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, maka semua ketentuan dan aturan Allah akan dia ikuti, akan dia amalkan. Wallahu a'lam. Cukup? Pas jam 9. Cukup ya. Ya, baik, terima kasih. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah dan keliru, itu karena kelemahan ilmu, abaikan saja dan semoga Allah mengampuninya. Dan kita berharap semoga Allah membuka pintu hati kita untuk terus belajar, jangan menolak kebenaran, karena itu adalah bentuk dari kesombongan. Belajarlah terus, belajar dan belajar. Semoga kita bisa semakin mendalam agamanya dan bisa istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara